Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2166 yang kembali. Akhirnya, kelima yang terbangun, Broken Sword, Smile of Heaven, Kisong, Asterion, dan Anvil of Valor, pergi untuk menantang mimpi buruk kedua. Jess akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Namun, pada saat yang sama, anehnya dia tidak terlalu khawatir. Itu karena dia mengenal mereka semua dengan baik. Kecuali si bocah, Asterion, tentu saja. Jika kelima orang itu tidak dapat menaklukkan Nigma, maka tidak ada seorang pun yang bisa. Secara kebetulan, atau mungkin sengaja, benih yang mereka tantang adalah benih yang sama tempat istri dan wardennya tewas. Jadi, dia merasakan kesedihan dan kegembiraan penuh dendam saat menunggu mereka kembali. Jess sendiri cukup sibuk saat itu. Sekarang setelah penguasa muda Bastion pergi, Madok untuk sementara mengambil alih kendali klan Valor, dan meskipun kesetiaannya kepada Anvil tidak diragukan, ia masih membutuhkan bantuan untuk menjaga klan legasi lainnya tetap terkendali. Istri muda Anvil, Gwyn, juga membutuhkan dukungan dan perlindungan. Jadi, Jess, seorang ascendet yang kuat yang kehadirannya dapat menyelesaikan banyak masalah, telah menyerahkan Rivergate kepada putranya, dan pindah sementara ke Bastion. Segalanya berjalan lancar pada awalnya. Namun kemudian, 2 bulan setelah Anvil memasuki Sith, Jess terbangun karena suara langkah kaki diam-diam mendekati kamar tidurnya. Dia menatap pintu dengan dingin dan menggenggam gagang belati yang terletak di bawah bantalnya. Namun, kemudian dia merasa tenang setelah mendengar ketukan pelan. Pendengarannya cukup tajam untuk mengenali siapa yang mengetuk pintunya larut malam itu. Sambil mendesah pelan, Jess bangkit, mengenakan jubah, dan pergi ke pintu. Di sana, Lady Gwyn berdiri, pucat seperti hantu dan mengenakan gaun tidur yang tersihir. Cahaya redup dari lentera memori menerangi sosok mudanya dan wajahnya yang cantik. Jess terbatuk. Lady Gwyn, bukannya aku tidak menghargai pikiran itu, tapi aku takut aku harus menolaknya. Wanita muda itu menatapnya dengan bingung, membuat Jess mendesah. Aku memang tampan. Namun, aku sudah cukup tua untuk menjadi ayahmu, dan suamimu sudah seperti anakku sendiri. Hal seperti itu akan sangat tidak pantas. Matanya terbelalak. Apa? Aku tidak. Jess tertawa. Itu cuma candaan. Candaan, Nona. Apa yang terjadi? Sayangnya, istri Anvil tampaknya juga tidak memiliki selera humor. Setelah menatapnya beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara kecil, Itu Vale. Dia kembali. Vale adalah nama panggilan yang diberikan Smile of Heaven kepada Anvil saat mereka masih kecil. Nama itu melekat padanya sejak saat itu, jadi. Tunggu. Dia kembali? Jess mengamati wajah gadis itu dengan muram, lalu bertanya dengan suara rendah, Anda tampaknya tidak terlalu bersemangat, Lady Gwyn. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Sepertinya ada yang salah. Dia tidak punya luka. Tapi dia, ada yang salah, Master Jess. Madok. Madok menyuruhku membawamu. Ekspresi Jess menjadi gelap. Dia terdiam beberapa saat, lalu bertanya, siapa lagi yang tahu? Jika ada yang salah dengan Anvil, pikirannya berpacu. Mereka harus mencegah berita itu bocor sebelum hal lain terjadi. Gadis itu menarik napas dengan gemetar, mencoba menenangkan dirinya. Hanya aku, Madok, dan 2 pengawal yang telah bangkit yang menjaga gerbang. Jess mengangguk. Para penjaga adalah pengikut klan Valor,
para Squire yang berharap untuk menjadi ksatria suatu hari nanti. Mereka setia, tetapi kesetiaan manusia seringkali cepat berlalu. Dia tidak tahu apakah mereka perlu dibungkam, atau hanya dikekang untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Madok bertindak bijak dengan memanggilnya. Jika Anda berkenan, berilah saya waktu sebentar untuk mengenakan pakaian. Tidak seperti Lady Gwyn yang muda dan cantik, Jess terlalu tua untuk berjalan-jalan dengan piyamanya. Tak lama kemudian, mereka tiba dengan tenang di ruang singgasana Bastion, tempat gerbang berada. Singgasana itu berdiri di atas panggung tinggi, dengan dua pilar besar menjulang di belakangnya. Pilar-pilar itu hampir identik dengan kerangka cermin besar yang terletak jauh di bawah tanah, tepat di bawah ruang singgasana. Apakah itu suatu kebetulan atau tidak, Jess tidak mengetahuinya. Kedua pengawal itu berjaga di pintu, sementara di dalam, Madok berdiri di depan podium. Sosok yang dikenalnya duduk di tangga menuju tahta, terbungkus jubah yang telah dilepas Madok. Di bawahnya, Anvil tampak telanjang. Ketika Jess dan Gwyn muda mendekat, dia mendongak dan menatap mereka dengan mata berawan dan kosong. Tak ada kemauan atau kecerdasan di mata itu, hanya kehampaan yang dalam dan menakutkan, seolah-olah Anvil belum benar-benar terjaga, tetapi hanya sekadar berjalan dalam tidur. Jess melihat pantulan dirinya yang pucat di mata berkaca-kaca itu, dan merasakan jantungnya berdebar kencang. Tidak. Apa yang terjadi? Tidak seharusnya terjadi apa-apa. Perasaan sia-sia yang familiar dan gelap kembali muncul di hatinya, tetapi sebelum ia diliputi kepanikan. Semacam kehidupan tiba-tiba kembali di mata Anvil. Pria muda itu tersenyum hangat. Paman Jess. Jess sudah terbiasa melihat ketidakpedulian yang dingin di mata Anvil, sehingga ledakan kehangatan yang tiba-tiba ini membuatnya tercengang. Persis seperti bagaimana anak laki-laki itu tersenyum padanya saat masih kecil. Pemandangan Anvil yang tersenyum cerah begitu tidak pada tempatnya hingga Jess bahkan mempertimbangkan apakah putri immortal Flame, Smile of Heaven, telah mencuri tubuhnya. Kemampuan dorman milik gadis itu memungkinkan jiwanya untuk mengembara bebas, menjelajahi dunia sebagai roh yang cemerlang. Dia juga dapat menempati dan menghidupkan objek. Sejauh yang Jess ketahui, Smile of Heaven tidak pernah memindahkan jiwa seseorang untuk mengambil alih tubuhnya, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa. Namun sesaat kemudian, kecurigaan gilanya itu sirna. Itu karena Anvil mengangkat tangannya, menyebabkan belati Jess melayang dari sarungnya dan mendarat di telapak tangannya. Setelah mengamatinya sejenak, pemuda itu mengerutkan kening, tidak sempurna. Bahkan jika seseorang telah mengendalikan tubuh Anvil, mereka tidak akan dapat menggunakan aspeknya. Dan mereka juga tidak akan menunjukkan kebencian yang sama terhadap hal-hal yang cacat. Anvil memang kembali, tetapi, mengapa dia dalam kondisi aneh ini? Dan di mana anggota kelompoknya yang lain? Broken Sword, Smile of Heaven, Kisong, Asterion, Jess melirik Madok, dan mereka berdua mengerutkan kening. Sesuatu memang salah. Budak Bayangan bab 2167, C2-167. Anvil baik-baik saja, setidaknya secara fisik. Namun, seluruh kepribadiannya tampaknya telah berubah, atau setidaknya mengalami kemunduran. Ia tampaknya belum sepenuhnya pulih. Ia tidak tampak linglung atau bingung, tetapi kosong. Seolah-olah hal yang membuatnya menjadi dirinya sendiri telah hilang, jika tidak terhapus. Pada saat yang sama, dari waktu ke waktu, ia memperlihatkan sekilas jati dirinya yang biasa, cukup untuk meyakinkan Jess, Madok, dan Nona Muda Gwyn bahwa ia benar-benar dan tidak salah lagi adalah Anvil of Valor, penguasa Bastion.
Itu karena detail-detail kecil dan halus yang hanya mereka yang mengenalnya dengan baik yang akan mengenalinya. Keunikan kecil dalam ucapannya, sikap bahunya yang kaku. Cara dia tersenyum dengan sikap yang tenang, tetapi percaya diri, semuanya sangat familiar, bahkan dalam keadaan yang aneh dan mengkhawatirkan ini. Kilasan-kilasan ini semakin banyak muncul setiap menitnya, seolah-olah Anvil perlahan mengingat dirinya yang dulu. Itu memberi mereka harapan bahwa ia akan pulih pada akhirnya. Namun, untuk bagaimana? Perubahan yang paling mengganggu adalah betapa hangat dan lembutnya Anvil, tanpa pelindung dingin yang tak tertembus. Bagi Jess dan Maddox, seolah-olah dia telah kembali ke kepribadiannya sebelum menjadi pembawa mantra mimpi buruk. Bagi Gwyn, yang hanya mengenalnya sebagai seorang yang terbangun, itu adalah sisi yang sama sekali baru dari suaminya yang biasanya tegas dan angkuh. Tapi, ada juga sesuatu yang samar dan menyeramkan tentang Anvil sekarang. Jess tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, tapi dia merasa anehnya tidak nyaman dengan kehadirannya. Ya, tentu saja dia melakukannya. Pemimpin klan Valor, salah satu pria terkuat di dunia, saat ini tidak berbeda dengan seorang anak kecil. Sipir pernah mengatakan kepada Jess bahwa dunia ini penuh dengan hiu, dan Anvil yang berada dalam kondisi aneh ini tidak ada bedanya dengan menumpahkan darah ke dalam air. Mereka semua tidak akan melewatkan kesempatan untuk mencabik sepotong daging jika berita tentang kondisinya menyebar. Apapun kondisinya, mereka harus mencari tahu nanti. Pertama, Jess perlu menahan penyebaran informasi. Seolah-olah itu mungkin, hanya memikirkan untuk merahasiakan kembalinya Anvil saja sudah membuat kepalanya pusing. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jess menahan erangan dan menatap Anvil sekali lagi. Anak laki-laki itu tersenyum sementara Gwyn berlutut di depannya, mengatakan sesuatu dengan lembut. Sambil menggelengkan kepalanya, Jess menatap Maddox. Kita perlu bergerak cepat, namun, juga dengan hati-hati. Untungnya, putra sulung Warden bukan orang bodoh. Bahkan, dia adalah pemuda yang luar biasa, bahkan bakat yang luar biasa. Hanya saja keunggulannya selalu dikalahkan oleh bakat Anvil yang luar biasa. Dalam kasus apapun, dia adalah seseorang yang dapat diandalkan Jess untuk menangani berbagai hal. Tetapi tidak semua hal, dan terutama yang menuntut pendekatan hati-hati. Misalnya, meskipun hanya ada 2 squire yang menyaksikan keadaan aneh Anvil di Bastion, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di dunia nyata. Dia seharusnya terbangun di pot tidurnya di Kompleks Valor di NKSC, sebelum menggunakan kemampuan barunya untuk memasuki alam mimpi atas kemauannya sendiri untuk datang ke Bastion. Pot tidurnya kini kosong, dan banyak orang pasti sudah diberitahu bahwa pemimpin klan telah menghilang. Seseorang harus memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang berbicara secara teori. Maddox adalah kandidat yang tepat untuk melakukan hal itu, karena pot tidurnya sendiri hanya berjarak puluhan meter. Namun tidak sesederhana itu, karena Anvil tidak menantang Nigma sendirian. Teman-temannya juga akan kembali, atau akan binasa di dalam benih. Jika itu yang terakhir, maka tubuh mereka sudah berubah menjadi mayat sekarang, dalam kasus terbaik. Atau, mereka bisa saja menjadi hollow. Jadi, seseorang harus bernegosiasi dengan klan Immortal Flame. Ada pula klan Song, yang tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Broken Sword dan Smile of Heaven, tetapi akibatnya menjadi lebih tidak terduga. Untungnya, Asterion adalah seorang yatim piatu dari sekte yang hancur. Ia meminjam sebuah pot tidur di kompleks klan Valor, jadi setidaknya itu bukan masalah. Ada kekuatan lain yang ikut bermain juga. Situasinya tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi, jadi Maddox tidak akan mampu menangani semuanya sendirian.
Jess mendesah, pikirannya berputar. Akhirnya, dia menatap Madok. Tetaplah di sini dan pastikan tidak seorang pun, dan maksudku tidak seorang pun, di Bastion mengetahui apa yang terjadi. Pastikan juga mereka yang mengetahuinya tidak membicarakannya. Madok melirik ke arah tempat kedua Squire berdiri di balik pintu, lalu mengangguk. Mereka berdua akan tetap hidup jika mereka setia dan pintar, atau mati jika tidak. Selanjutnya, Jess menatap Gwyn dan ragu-ragu sejenak. Dia masih merasa sedikit gelisah. Namun akhirnya dia berbicara, "Nona, tolong jaga Anvil sampai aku kembali. Sembunyikan dia di kamarmu dan tinggallah bersamanya, jangan biarkan siapapun masuk. Ini situasi yang sensitif, dan kita harus melindunginya sampai kita tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi." Wanita muda itu menatapnya, lalu mengangguk ragu-ragu. Jess mengusap matanya, "Saya akan kembali ke dunia nyata dan menangani masalah di sana. Tidak akan memakan waktu lebih dari 1 atau 2 hari. Saya akan kembali dengan berita." Dengan itu, dia menatap Anvil untuk terakhir kalinya dan tersenyum. "Dan kau, pastikan kau sembuh saat aku kembali, bocah nakal. Jangan membuatku khawatir." Jess terdiam beberapa saat, lalu meringis dan berjalan menuju podium. Sambil meletakkan tangannya di salah satu anak tangga menuju singgasana, dia mengaktifkan gateway. Beberapa saat kemudian, Jess mendapati dirinya berada di serambi perumahan Dagonet di NKSC. Ia mendesah, melihat sekeliling, lalu memasukkan kode keamanan dan mengakses lift. Setelah turun jauh ke bawah tanah, dia sempat memeriksa keadaan putranya. Bocah lelaki itu tengah beristirahat dengan tenang di dalam kapsul tidur, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke pusat keamanan perkebunan. Di sana, ia mengaktifkan beberapa tindakan pencegahan dan menghubungi nomor tertentu pada komunikatornya. Mengingat saat itu sudah tengah malam, butuh beberapa saat bagi orang di ujung telepon untuk mengangkatnya. Namun akhirnya, sebuah suara yang tidak menyenangkan terdengar dari komunikator. "Demi para dewa yang sudah mati, Jess, kalau ini semacam lelucon." Jess memaksakan senyum. Tidak. Bagaimana kabarmu, Ruin? Master Wake of Ruin, sisa-sisa generasi pertama dan pilar pemerintahan, menggertakkan giginya. Keduanya tidak benar-benar bersahabat, tetapi mereka saling mengenal dengan baik, karena telah bekerja sama dalam membangun tatanan dunia saat ini. "Selain terbangun di tengah malam, aku baik-baik saja. Apa yang kamu inginkan?" Jess punya selusin lelucon yang siap terlontar dari mulutnya, tetapi ia menahan diri. Dia membutuhkan bantuan Ruin. Sejak Anvil kembali, benih mimpi buruk telah ditaklukkan. Yang berarti gerbang mimpi buruk yang terkait akan tertutup di dunia nyata. Pemerintah memantau semua guides yang diketahui, jadi itu adalah titik lain dari mana informasi dapat bocor, dan yang terbesar, saat itu. Jadi, Jess hanya berkata netral, "Saya butuh bantuan." Gerbang C2-167 seharusnya sudah ditutup lebih awal hari ini. "Saya ingin Anda merahasiakan fakta itu untuk sementara waktu." Ada keheningan di ujung telepon. Jess menunggu beberapa saat. "Halo, kamu mendengarku?" Akhirnya, Wake of Ruin menjawab. Namun, tanggapannya sama sekali tidak seperti yang diharapkan Jess. Rekan lamanya berkata dengan marah, "Apa yang kau bicarakan? Bajingan, kau mabuk lagi?" Saat Jess sedang mempertimbangkan apa yang harus dikatakan, bingung dengan reaksi yang intens, Wake of Ruin menambahkan, "Gerbang C2-167 terbuka lebar. Tidak pernah ditutup. Apakah menurutmu aku akan tidur jika gerbang itu ditutup?" Budak Bayangan bab 2168, Rasa Waspada. Beberapa saat kemudian,
Jess menyelesaikan panggilannya dan meletakkan komunikatornya, lalu menatap dinding dengan ekspresi bingung. Wake of Ruin tidak salah. Sangat sedikit orang yang tahu Seed of Nigma Broken Sword dan kelompoknya mana yang ditantang. Belum lagi gate mana yang terhubung dengannya, ini adalah jenis informasi yang biasanya disimpan sendiri oleh Legacy Clans. Namun, Wake of Ruin adalah salah satu pilar pemerintahan, jadi dia tahu. Itulah sebabnya dia diam-diam memantau gerbang C2-167, mengetahui bahwa setiap perubahan dalam kondisinya, atau ketiadaannya, setelah waktu tertentu, akan berdampak pada seluruh dunia. Dengan satu atau lain cara, karena siapa yang menantang mimpi buruk itu. Jadi, dia pasti tahu jika gerbang itu tiba-tiba tertutup. Jess tidak puas hanya dengan itu. Jadi dia memaksa pria itu untuk memeriksanya. Saat itu juga, Wake of Ruin bisa mendapatkan akses ke telemetri skala Obel lebih cepat daripada dia, jadi hanya butuh 10 menit. Tidak ada keraguan. Gerbangnya masih terbuka, yang berarti, Jess tidak tahu apa maksudnya. Itu tidak masuk akal. Apakah Nigma belum ditaklukkan? Apakah Seed-nya belum dihancurkan meskipun Nigma telah ditaklukkan? Apakah kondisi aneh Anvil entah bagaimana berhubungan dengan anomali itu? Bagaimana Anvil kembali? Jess mengangkat tangan dan mengusap pelipisnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia ragu-ragu sejenak, lalu menghubungi nomor lain. Dia harus berhati-hati tentang pertanyaan yang diajukannya dan orang-orang yang diajaknya bicara, jadi butuh beberapa waktu, tetapi akhirnya menjadi jelas bahwa baik klan api abadi maupun klan Song tidak menunjukkan pergerakan yang tidak biasa. Yang berarti tidak terjadi apa-apa pada Broken Sword, Smile of Heaven, atau Kisong. Mereka tidak terbangun maupun binasa. Selain menghubungi Immortal Flame sendiri, Jess tidak akan mendapat konfirmasi yang lebih konkret. Yang, secara teoritis dapat dia lakukan. Namun, ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan kejelasan. Sambil mengerutkan kening, Jess meninggalkan bagian bawah tanah perumahan Dagonet dan menuju ke garasi. Tak lama kemudian, ia mengendarai PTV mewah melintasi jalan-jalan NKSC, berjuang untuk menahan diri agar tidak ngebut secara gegabah. Perasaan tidak nyaman yang samar-samar dirasakannya terhadap Bastion telah tumbuh lebih kuat, berubah menjadi rasa waspada. Apa yang sedang terjadi? Apa itu? Dia seharusnya merayakan dan minum anggur mahal sekarang karena Anvil telah kembali tanpa cedera, tetapi sebaliknya. Dia merasa seperti sesuatu yang buruk telah terjadi. Sedang terjadi. Sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Dunia seakan menentangnya. Komunikatornya mengeluarkan suara berderak saat Jess mengemudi, mengumumkan bahwa gerbang mimpi buruk akan segera terbuka di dekatnya. Akibatnya, jalan di depan menjadi tidak bisa dilalui karena prosedur evakuasi. Kendaraan pemerintah memblokir jalan, dan ia harus mengambil jalan memutar yang panjang untuk sampai di tujuannya. Yang merupakan kompleks milik klan Valor. Jess dulunya tinggal cukup dekat dengan markas mereka di NKSC, tetapi setelah kehilangan putranya, keluarganya pindah. Jadi, butuh waktu cukup lama baginya untuk mencapai jantung kota. Saat PTV-nya berhenti di depan gerbang yang dijaga ketat, hari sudah pagi. Namun, ia berhasil memasuki kompleks itu dengan relatif cepat. Tak lama kemudian, ia sudah berjalan menuju gedung utama. Tuan Jess, Anda mengunjungi kami di waktu yang tidak biasa. Bolehkah saya membantu? Ia menatap kepala pelayan, Sebastian, salah satu pengikut asli Warden, sama seperti Jess sendiri. Ia juga tertinggal saat Warden menantang mimpi buruk ketiga. Beruntung sekali bertemu dengannya, bukan anggota keluarga besar Valor.
Jess lebih mempercayai orang itu daripada orang-orang itu. Kecurigaannya terbukti dari betapa acuhnya kepala pelayan itu, dan betapa damainya kompleks itu. Tetapi dia masih perlu memeriksa. Jess mencondongkan tubuhnya ke depan sedikit. Sebastian, bawalah aku menemui Tuan Muda. Kepala pelayan itu mengamatinya tanpa suara. Mereka yang terbangun sangat rentan saat mereka tidur, jadi pot tidur Legasis dijaga dengan sangat hati-hati. Jess adalah salah satu rakyat Valor yang paling setia, tetapi dia juga seorang pembunuh terkenal. Jika dia memilih untuk mengkhianati keluarga mendiang teman dan dermawannya, memberinya akses ke tempat tidur Anvil akan menjadi kesalahan fatal. Meski begitu, kepala pelayan itu akhirnya mengangguk. Ikuti aku. Mereka berdua melewati beberapa pemeriksaan keamanan, turun ke bawah tanah yang dalam. Ruang bawah tanah klan Dagonet cukup tangguh, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan langkah-langkah keamanan kompleks Valor. Jess meragukan bahwa bahkan seorang Titan dapat menembus pertahanan ini dengan mudah. Namun, hutan yang telah mengepung Bastion selama 2,5 dekade bahkan dapat menghancurkan benteng kuno itu jika bukan karena usaha para pembelanya. Jadi, Titan sungguhan mungkin akan memecahkan cangkang logam paduan ajaib ini dalam hitungan hari, jika tidak dalam hitungan jam. Akhirnya, mereka mencapai lantai yang paling dijaga ketat. Di sana, terdapat pot tidur keturunan langsung klan Valor, Anvil dan Madok. Bahkan istri mereka tidur di lantai yang berbeda ketika mengunjungi alam mimpi. Namun, saat ini, ada penghuni ketiga di sini. Anak itu, Asterion, menempati salah satu kamar. Kepala pelayan memasukkan beberapa kode keamanan untuk masuk ke kedalaman tingkat yang dibentengi. Mereka juga harus tetap di tempat sambil menjalani beberapa pemindaian, baik yang biasa maupun yang ajaib. Namun pada akhirnya, Jess menemukan dirinya di depan sebuah pintu baja yang berat. Pintu itu terbuka perlahan, dan dia melangkah masuk. Di sana, sebuah sarkofagus besi berdiri di atas panggung rendah, berkilauan dalam kegelapan. Itu adalah pot tidur Anvil, yang dimasukinya sebelum berangkat untuk menaklukkan Nigma. Jess merasakan jantungnya berdetak cepat saat dia mendekati sarkofagus dan melihat melalui jendela sempit ditutupnya. Lalu, dia menarik napas dengan gemetar. Kapsul tidur, tidak kosong. Anvil sedang berbaring di dalam, tidur dengan tenang. Dia ada di sana. Jess terhuyung mundur, sangat tertegun. Apa? Segalanya, termasuk kedua matanya sendiri, menunjuk pada fakta bahwa kelompok pedang patah masih berada di kedalaman mimpi buruk. Anvil masih berada di Nigma juga. Dan jika dia ada di sana, lalu siapa sebenarnya yang saat ini ada di Bastion? Jess tiba-tiba merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Siapa yang ada di Bastion? Atau apa itu? Budak Bayangan bab 2169, Keganjilan. Jess tidak tahu harus berbuat apa. Seseorang seperti dia, yang telah selamat dari kiamat dunia dan hidup cukup lama untuk melihat dunia baru muncul dari reruntuhan, biasanya dapat mempertahankan ketenangan apapun keadaannya. Segala macam hal yang tidak dapat dijelaskan kini mungkin terjadi setelah mantra mimpi buruk menguasai dunia, dan Jess telah mengalami lebih dari sekadar pertemuan aneh. Ia telah menerjang alam liar, alam mimpi dan kehancuran dunia nyata yang menyedihkan, menghabiskan puluhan tahun melawan monster-monster mengerikan, manusia dan makhluk mimpi buruk. Namun, pada saat itu, dia merasa benar-benar tersesat. Itu tidak masuk akal. Menyembunyikan keterkejutannya, ia mengakses panel khusus di pot tidur dan mempelajari tanda-tanda vital Anvil. Semuanya tampak baik-baik saja, ia sangat sehat. Setidaknya tubuhnya sehat.
Namun, jiwanya saat ini tidak berada di dalam tubuh fananya. Ia berada di suatu tempat yang jauh, di kedalaman mimpi buruk. Memang seharusnya begitu. Mungkinkah anak laki-laki itu entah bagaimana berhasil lolos dari benih tanpa menaklukkannya? Ketika sang terbangun tertidur, jiwa mereka pergi ke alam mimpi, di mana mereka terwujud sebagai tubuh spiritual. Dalam proses kenaikan, tubuh fisik dan spiritual menyatu, menjadikan seseorang sebagai master. Jess berasumsi bahwa Anvil telah menaklukkan mimpi buruk kedua dan naik ke surga. Namun, jika dia tidak melakukannya, maka tubuh fisik dan spiritualnya akan tetap terpisah. Tubuh fisiknya ada di sini. Tubuh spiritual akan muncul di dekat gerbang tempat jiwanya berlabuh, yang merupakan ruang singgasana Bastion. Jess menutup wajahnya dengan tangan sejenak. Apakah pria yang mereka temukan di sana benar-benar Anvil? Atau apakah itu seorang penipu? Dia tidak yakin dan gelisah. Dia takut. Mengambil napas dalam-dalam, Jess menoleh ke kepala pelayan dan berkata dengan suara serak, "Sebastian, kumpulkan para ksatria dan tempatkan mereka di sini. Beritahu mereka untuk bersiap bertempur." Sang kepala pelayan mengangkat sebelah alisnya. "Apakah Anda menduga akan terjadi serangan?" Jess ingin menggelengkan kepalanya, tetapi mengurungkan niatnya. Akhirnya, dia mengangkat bahu sambil mendesah. "Saya belum tahu, tapi Anda harus merahasiakannya. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik." Dia ragu sejenak, lalu menambahkan, "Ini menyangkut keselamatan keluarga utama." Sebastian menarik napas tajam, lalu mengangguk. Dengan itu, Jess meninggalkan tambatan di dekat pot yang tidur, lalu meraih jiwanya dan menarik jangkarnya, melakukan perjalanan kembali ke alam mimpi. Ruang singgasana kosong. Waktu di Bastion agak mirip dengan di NKSC, jadi saat itu masih pagi. Sinar matahari pertama sudah masuk melalui jendela-jendela tinggi, yang berarti gateway akan segera kedatangan tamu. Hanya sedikit yang terbangun yang tinggal di alam mimpi untuk waktu yang lama, lebih memilih untuk kembali ke dunia nyata secepat mungkin. Benteng utama dikunci pada malam hari, yang berarti mereka yang perlu menggunakan gerbang akan segera berdatangan. Terdengar suara dari balik pintu. Jess mengerutkan bibirnya, lalu berjalan ke sana dengan langkah yang sunyi. Madok berlutut di depan gerbang, menggunakan kain lap dan seember air untuk membersihkan lantai batu. Pemandangan yang langka, melihat seorang pangeran gagah berani melakukan tugas yang membosankan dengan kedua tangannya sendiri, sedemikian rupa sehingga Jess tercengang sejenak. Namun, saat melihat tetesan darah di lempengan batu, ia memahami situasinya. Tampaknya setidaknya salah satu pengawal terbukti tidak dapat diandalkan, dan karena kebutuhan akan kerahasiaan, Madok tidak dapat memanggil pelayan untuk membersihkan kekacauan yang terjadi. Tampaknya mereka berdua telah menghabiskan malam yang sibuk. Sifat suram dari semua itu membuat Jess ingin menceritakan lelucon. Dia menelan tawa. Madok menatapnya dari bawah tanpa ada ekspresi senang sedikit pun di matanya. "Paman Jess, Anda sudah kembali. Berita apa yang Anda bawa?" Jess ragu sejenak. "Bagaimana saya menjelaskannya?" Ia mengenali menara utama Bastion seperti halaman belakang rumahnya sendiri, tetapi saat ini senja di aula-aulanya yang sunyi terasa mencekam dan tidak menyenangkan. Kalau dipikir-pikir, Jess tidak begitu mengenal halaman belakangnya. Dia tidak pernah repot-repot menghabiskan banyak waktu di sana setelah membeli tanah milik klan Dagonet saat ini. Dia menggertakkan giginya. "Kita harus segera menemukan Gwyn. Dia mungkin dalam bahaya. Ayo, cepat. Aku akan menjelaskannya di jalan." Ekspresi Madok berubah,
dan dia mendorong ember berisi air berdarah itu. Saat dia berdiri, dia sudah memanggil memori tempur. Keduanya berjalan menuju kamar Anvil dengan diam-diam dan tergesa-gesa. Pada saat seperti inilah Jess mengutuk betapa megah dan berliku-likunya Bastion. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kegelisahan dan kekhawatirannya terus tumbuh. Dialah yang telah mengusir Gwyn bersama siapapun atau apapun yang muncul di ruang singgasana Bastion di tengah malam. Segala sesuatu yang akan terjadi mulai saat ini, atau yang telah terjadi, akan menjadi tanggung jawabnya. Jadi, dia mempersiapkan dirinya secara mental untuk hal terburuk. Namun, yang mengejutkannya, ketika mereka akhirnya tiba di kamar yang ditempati Gwyn dan Anvil, situasi di dalamnya benar-benar damai. Anvil, yang kini telah berpakaian rapi, tengah duduk di meja dan mengamati piring-piring berisi makanan di depannya dengan rasa ingin tahu. Gwyn muda tampak sedikit lelah, tetapi baik-baik saja, menuangkan secangkir teh harum untuknya. Dia tampak lega, bahkan, senyum ragu-ragu terpancar di wajahnya saat dia melihat suaminya. Yang dia pikir akhirnya kembali dari mimpi buruk hidup-hidup. Ketika mereka masuk, Anvil dan Gwyn menoleh untuk melihat mereka. Jess membeku. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia sebenarnya berharap akan terjadi kengerian dan pembantaian saat dia kembali. Karena dengan begitu, setidaknya dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu cara bertarung dan membunuh dengan baik. Berdiri di sampingnya, Maddox menegang dan bertanya dengan tenang, haruskah kita menyerang? Mereka dapat mencoba membunuh anomali tersebut. Itu adalah pilihan yang paling aman. Tetapi bagaimana jika ternyata Anvil yang dibawa kembali dari mimpi buruk oleh suatu keinginan aneh dari mantra? Bukankah Maddox akan membunuh saudaranya sendiri? Dan bukankah Jess akan membunuh putra temannya? Kematian adalah sesuatu yang tidak dapat ditarik kembali. Namun, jika bukan Anvil, bisakah mereka membunuh apapun yang telah mengambil wujudnya? Atau apakah mereka hanya akan memprovokasi sesuatu yang begitu jahat dan mengerikan sehingga tidak ada satupun dari mereka yang mampu melawan kejahatannya? Jess terdiam beberapa saat, tidak menginginkan apapun selain melepaskan kekesalan dan menjawab dengan lelucon cemerlang, seperti yang biasa dilakukannya. Namun pada akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya. Mari kita bawa dia ke dunia nyata. Budak Bayangan bab 2170, Dua Pangeran. Jess menghadapi dilema, dan dilema itu tidak memiliki jawaban yang jelas. Dia tidak tahu apakah pemuda di depannya benar-benar Anvil of Valor. Dia juga tidak bisa mengambil risiko membunuhnya sebelum mengetahui kebenarannya. Dan tidak ada cara pasti untuk menemukan kebenaran. Jadi, ia hanya bisa mencoba yang terbaik jika tidak ada solusi yang dapat diandalkan. Satu-satunya teori yang masuk akal yang dimiliki Jess saat itu adalah bahwa Anvil entah bagaimana dikeluarkan dari benih tanpa menaklukkan mimpi buruk. Jadi, dia masih seorang yang terbangun. Akibatnya, tubuh fisik dan spiritualnya belum menyatu, yang satu berada di dunia nyata, dan yang satu lagi berada di Bastion. Karena itu, jika pemuda itu memang Anvil, membawanya kembali ke dunia nyata akan mengakibatkan tubuh fisiknya terbangun di dalam pot tidur. Itu akan membuktikan identitasnya. Jika tubuh fisik Anvil tetap tertidur, itu akan memberi mereka lebih banyak informasi juga. Itu bukan rencana yang bagus, tetapi setidaknya ada sesuatu. Jadi, itulah yang mereka lakukan. Setelah memberitahu Gwyn kebenarannya, mereka bergegas membawa Anvil kembali ke ruang singgasana, tiba di sana tepat sebelum Awaken pertama mulai memasuki menara utama. Pemuda itu tidak melawan, ia menunjukkan ekspresi dingin dan meremehkan saat diperintahkan untuk mengikuti,
tetapi menanggapi dengan baik bujukan Gwyn. Itu sesuai dengan bagaimana Anvil akan bersikap dalam keadaannya yang biasa. Tidak ada satupun dari mereka yang berhak memerintahnya, tetapi dia biasanya akan dengan mudah menyetujui permintaan mereka. Pemuda itu, makhluk itu, sangat mirip dengan Anvil yang Jess kenal. Sampai-sampai ia harus terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa ada kemungkinan orang yang sedang ia lihat ternyata seorang penipu. Apakah ada penipu di dunia ini yang bisa memerankan hakikat orang lain dengan begitu setianya? Itu tidak mungkin. Namun, Jess tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman yang samar, bahkan rasa jijik, yang ia rasakan di dekat Anvil yang seharusnya ini. Maddox dan Gwyn tampaknya tidak merasakan ketakutan yang sama, tetapi mereka juga tidak memiliki naluri setajam miliknya. Sialan! Aku tidak tahu. Jess berangkat lebih dulu, menggunakan tali yang ditinggalkannya di kompleks klan Valor untuk kembali ke ruang bawah tanah. Di sana, ia langsung dikepung oleh para ksatria Valor. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan apakah itu akan terjadi di dekat pot tidur Anvil. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Beberapa saat berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Jess menatap sosok Anvil yang sedang tidur, menunggu, berdoa, agar dia membuka matanya. Namun sebaliknya, 1 atau 2 menit kemudian, Maddox lah yang memecah kesunyian, keluar dari kamar tidurnya dengan tergesa-gesa. Putra Warden yang lebih tua menatap pot yang sedang tidur. Lalu, matanya terbelalak. Gwyn dan yang satu lagi, mereka pergi sebelum aku. Sambil mengumpat, Jess bergegas keluar ruangan. Dasar bocah Valor sialan, siapa yang menyuruh mereka menyimpan kapsul tidur istri mereka di lantai lain? Dasar bajingan tak berperasaan. Memang, kompleks ini telah dibangun saat Maddox dan Anvil masih kecil, tapi tetap saja. Rupanya ada ruang di sini untuk anak menyeramkan itu, Asterion. Jadi mengapa tidak Gwyn? Butuh beberapa menit lagi baginya untuk tiba di lantai tempat kapsul tidur keluarga inti berada. Tepat saat Jess meninggalkan lift, ia mendengar suara aneh dari balik pintu berlapis baja yang menuju kamar tidur Gwyn. Alih-alih menunggu seseorang memasukkan kode, ia cukup merobek logam paduan yang diperkuat itu dengan tangan kosong dan berlari masuk. Gwyn berdiri di sudut, baru saja meninggalkan tempat tidurnya. Dan di depannya, adalah Anvil, berpakaian seperti saat ia berada di alam mimpi. Itu tidak masuk akal, karena hanya Ascendet yang dapat membawa barang-barang fisik di antara kedua dunia. Mendengar suara memekakkan telinga dari pintu logam yang robek, pemuda itu berbalik dan menatap Jess. Lalu, dia mengangkat alisnya. Paman Jess, mengapa kau mendobrak pintu kamar tidur istriku? Pria muda itu menatapnya beberapa saat, dan tersenyum. Senyumnya cerah dan ramah, tetapi entah mengapa membuat Jess bergidik. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak bisa kembali sama sekali. Segalanya menjadi aneh setelah itu. Entah bagaimana, ada 2 Anvil yang ada. Yang satu tertidur di dalam sarkofagus besi jauh di bawah kediaman klan Valor. Yang lainnya sudah bangun dan beraktivitas, meskipun tampaknya menderita amnesia parah. Tidak seorang pun benar-benar tahu bagaimana hal itu terjadi, dan siapa atau apa Anvil kedua itu. Keberadaannya juga tidak dapat diungkapkan, dan karenanya, pemuda itu dikurung di salah satu lantai bawah tanah perkebunan itu. Tentu saja dia merasa nyaman di sana. Tetapi dia tetap tidak berbeda dengan seorang tahanan. Memenjarakan kepala keluarga Valor adalah tindakan pengkhianatan, tetapi mengingat betapa aneh dan mengerikannya seluruh situasi itu, sepertinya mereka tidak punya pilihan lain. Jess, Maddox, dan Gwyn bergantian menjaga Anvil kedua. Awalnya,
mereka waspada terhadapnya, tetapi setelah beberapa hari berlalu, kewaspadaan mereka berangsur-angsur berkurang. Pemuda itu bertindak agak aneh, tetapi secara umum menyenangkan dan mudah diajak bicara, selama mereka memperlakukannya dengan baik. Sebaliknya, dia jauh lebih menyenangkan dan santai dibandingkan Anvil yang asli, bahkan menawan. Jadi, semuanya baik-baik saja dalam hal itu. Pada saat yang sama, masalah mulai muncul di klan Valor, di mana banyak yang melihat situasi tiba-tiba itu sebagai kesempatan untuk merebut kekuasaan. Beberapa kejadian aneh dan menakutkan telah terjadi di Bastion dan di kompleks klan Valor di NKSC, dan akibatnya, Jess dan Madok tiba-tiba menjadi sangat sibuk menangani kedua masalah tersebut. Sementara situasi di lantai bawah tanah tempat anomali itu disimpan tetap tenang dan damai, atmosfer di dalam rumah besar itu sendiri menjadi tegang dan menakutkan. Jess merasa seperti dia perlahan kehilangan kendali. Ketegangan itu hanya terus meningkat selama 1 atau 2 minggu. Hingga suatu hari, segalanya berubah. Itu karena, pada hari itu, Nihmah Gate C2-167 tiba-tiba menghilang, dan Anvil of Valor, yang asli, perlahan membuka matanya di dalam pot tidur. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.